Nah, selanjutnya kita akan bahas ya terkait dengan kasus nuclear disarmament in the Cold War and congressional pork barreling. Nah, yang pertama adalah terkait dengan nuclear disarmament. Jadi di sini kasusnya ada dua negara ya, yaitu Soviet Union dan United States. Jadi ini adalah kasus pada waktu Perang Dingin ya. Jadi masing-masing negara, baik United States maupun Uni Soviet, itu punya persenjataan nuklir. Nah, persenjataan nuklir tersebut masing-masing untuk United States atau Amerika ini mereka arahkan ke pangkalan-pangkalan militer penting di Uni Soviet dan juga untuk kota-kota penting juga di Uni Soviet. Sedangkan Uni Soviet juga sama ya, jadi dia memiliki persenjataan nuklir yang mereka arahkan ke pusat-pusat pertahanannya Amerika dan kota-kota penting Amerika. Jadi masing-masing United States dan Uni Soviet ini memiliki persenjataan nuklir. Nah, di sini ya ada dua strategi di masing-masing negara. Yang pertama adalah misalnya ini untuk Amerika. Yang pertama adalah untuk memaintain persenjataan tersebut atau mendisarm ya, persenjataan tersebut. Kalau memaintain ini maksudnya persenjataan tersebut ya, nuklir tersebut tetap dirawat, tetap dijaga supaya bisa digunakan sewaktu-waktu. Sedangkan kalau disarm ini maksudnya adalah persenjataan nuklir tersebut dihentikan ya operasionalnya. Nah, di sini ada payoff-nya ya, teman-teman coba perhatikan payoff-nya. Nah, ketika United States memutuskan untuk memaintain ya persenjataan nuklir tersebut, maka nanti jika Uni Soviet juga ikut memaintain, maka masing-masing negara itu payoff-nya 0. Kenapa? Karena United States artinya kalau dia maintain persenjataan tersebut, persenjataan nuklirnya masih aktif dan sewaktu-waktu bisa digunakan. Dari sisi Uni Soviet juga sama, kalau dia memaintain berarti persenjataannya dia sewaktu-waktu bisa digunakan. Jadi masing-masing negara sekarang payoff-nya 0. Kenapa? Karena baik Uni Soviet maupun United States ini tidak berani saling menyerang ya. Karena mereka tahu masing-masing punya persenjataan nuklir dan masing-masing kota mereka, kemudian pusat pangkalan militer mereka juga ditarget ya oleh negara lawannya. Jadi kalau masing-masing memaintain, maka payoff-nya baik si United States maupun Uni Soviet itu 0. Nah, kemudian ya, kalau misalnya si United States itu memaintain persenjataan nuklir, kemudian Uni Soviet mendisarm ya, artinya menghentikan operasional untuk persenjataan nuklir, maka United States dia akan mendapatkan payoff 100, sedangkan Uni Soviet itu mendapatkan payoff negatif 100. Kenapa? Karena kalau United States tahu bahwasannya Uni Soviet itu mendisarm, maka sekarang kota-kota milik United States dan pangkalan-pangkalan persenjataan atau pangkalan-pangkalan militer United States itu tidak ditarget lagi oleh nuklirnya Uni Soviet ya, karena sudah di-disarm. Jadi United States bisa sewaktu-waktu bisa menyerang ya, sehingga di sini ya si United States ini kalau posisinya adalah Uni Soviet itu disarm, maka United States akan menyerang ya, menggunakan nuklirnya, sehingga United States mendapatkan payoff 100 dan Uni Soviet itu mendapatkan payoff negatif 100 atau dia mengalami kerugian negatif 100 karena kota-kotanya itu diserang ya oleh United States. Nah, sedangkan kalau yang posisi 2 ya, ketika United States mendisarm, maka kalau Uni Soviet itu memaintain terus, maka sama ya, ini berkebalikannya. Jadi untuk United States negatif 100, sedangkan untuk Uni Soviet itu 100. Nah, tapi kalau dua-duanya sama mendisarm, maka dua-duanya akan mendapatkan payoff 10 dan 10. Kenapa? Karena sekarang biaya untuk memaintain persenjataan nuklir tersebut tidak perlu lagi dikeluarkan ya, sehingga kalau sudah dilucuti, maka sekarang mereka mendapatkan payoff 10 dan 10. Nah, berdasarkan game ini ya, game untuk nuclear disarmament ini,
kita akan mengetahui bahwasanya titik equilibriumnya adalah ya kita lihat ya dari sisi Amerika ya 0 ya, kemudian 100, kemudian negatif 100 dan 10. Maka kalau kita lihat payoff-nya di sini bagi Amerika akan lebih baik kalau dia memaintain. Jadi dominan strategi buat Amerika adalah memaintain. Ya, karena 0 atau 100, sedangkan yang disarm itu negatif 100 atau 10 ya. Lebih baik yang atas ini yaitu memaintain. Nah, sedangkan kalau dari sisi Uni Soviet dia harus memilih 0 dan 100 atau negatif 0, negatif 100 dan 10. Maka dari sisi Uni Soviet juga akan lebih memilih untuk memaintain. Jadi dominan strategi milik United States ya atau Uni Soviet itu sama-sama maintain persenjataan nuklirnya, yaitu nanti nest equilibriumnya adalah di sini. Ketika masing-masing negara itu memaintain payoff untuk Amerika adalah 10, sedangkan payoff untuk Uni Soviet itu 10. Nah, dari model ini kita mengetahui kenapa ketika suatu negara meminta negara lain untuk tidak mengembangkan nuklir, kecenderungannya negara lain tersebut itu akan menolak ya. Karena kalau kita buat gamenya adalah seperti ini. Maka bagi masing-masing negara mau tidak mau mereka harus memaintain ya. Karena kalau tidak mereka maintain, mereka bisa mengalami potensi kerugian yang cukup besar ya. Ya, misalnya kalau kasus Amerika dan Uni Soviet, kalau Amerika masih aktif nuklirnya ya, dan Uni Soviet mendisarm, maka Amerika sudah nggak ada pertimbangan lain lagi ya kalau mau menyerang Uni Soviet. Jadi Amerika bisa menyerang sewaktu-waktu ke Uni Soviet. Beda ceritanya kalau masing-masing negara tuh punya nuklir. Maka kalau Amerika mau menyerang, dia akan berpikir 1000 kali. Kenapa? Karena Uni Soviet juga punya nuklir yang kapan saja bisa ditembakkan ke kota-kota penting dan pusat-pusat militer di Amerika. Sehingga dari game ini kita mengetahui nest equilibriumnya adalah masing-masing negara akan memaintain pusat persenjataan nuklirnya. Nah, sehingga usaha-usaha antar negara yang untuk meminimalkan penggunaan persenjataan nuklir itu akan percuma saja ya. Kenapa? Ya karena kalau kita lihat dari yang dimodelkan oleh game ini, payoff-nya memang masing-masing negara harus memaintain pusat persenjataan nuklir masing-masing. Jadi ada insentif bagi masing-masing negara untuk memaintain ya pusat persenjataannya masing-masing. Nah, kasus ini juga bisa kita interpretasikan untuk kasus lain di politik, yaitu terkait dengan pork barreling ya. Jadi istilah pork barreling ini adalah istilah di dunia politik ya, di mana masing-masing wakil rakyat itu memiliki kecenderungan untuk mempropos atau mengajukan proyek-proyek di mana proyek tersebut itu lokasinya itu berada di distrik asal daerah pemilihan mereka. Jadi kalau misalnya ada wakil rakyat berasal dari misalnya Sleman, maka dia kalau di dalam pengajuan kebijakan-kebijakan pembangunan ya, dia ada kecenderungan untuk mengajukan proyek yang letaknya itu di distriknya dia, yaitu misalnya adalah di Sleman ya. Kenapa? Karena kalau proyek itu dilaksanakan di distriknya dia, maka dia akan mendapatkan keuntungan politik ya. Keuntungan politik di sini adalah dia bisa mengklaim kepada konstituennya, kepada rakyat-rakyat yang di daerah pemilihannya dia itu bahwasanya proyek ini tersenggara karena saya. Padahal proyek tersebut adalah proyek negara ya. Walaupun padahal ya kalau dilihat secara nasional bisa jadi dengan dilaksanakan proyek tersebut tidak memberikan keuntungan secara nasional, tapi hanya memberikan keuntungan ke distrik tersebut ya. Nah ini istilahnya disebutnya sebagai pork barreling. Nah semua orang tahu bahwasanya ya, semua wakil rakyat tahu bahwasanya ya dunia ini tuh akan lebih baik kalau tidak ada pork barreling ini ya.
Nah, tetapi everyone will continue to push for project for his or her own district. Tetapi masing-masing mereka itu terus menerus menekan supaya ada proyek yang itu jatuh ke wilayah asal mereka. Kenapa ya? Karena mereka mempunyai keuntungan elektif ya ketika adanya pemilihan. Mereka bisa mengklaim bahwa itu karena jasa mereka. Nah, jadi kalau secara lebih baik itu seharusnya tidak ada pork barreling ya. Tapi karena masing-masing anggota atau wakil rakyat itu punya insentif untuk melakukan itu, maka yang terjadi ya terus saja terjadi pork barreling. Sehingga kondisi no pork barreling itu adalah kondisi yang tidak stabil ya. Karena apa? Karena politikus itu selalu ada insentif supaya bagaimana caranya proyek itu bisa jatuh di distrik asal mereka ya. Sehingga nantinya mereka mempunyai keuntungan elektif. Nah, ini juga sama kayak waktu ini ya, kasus nuclear disarmament ini ya. Masing-masing negara tahu bahwasanya kalau nggak ada nuklir sama sekali, mereka itu akan untung ya. Kalau di United States itu nggak ada nuklir, United States akan dapat utilitas 10, begitu juga kalau Uni Soviet nggak ada nuklir, dia akan dapat utilitas 10 ya. Masing-masing negara itu sadar, baik United States maupun Soviet Union atau Uni Soviet. Tetapi bagi mereka tuh selalu ada insentif ya. Mereka tuh ada insentif untuk punya nuklir ya. Kenapa? Karena kalau mereka punya nuklir, mereka bisa dapat keuntungan 100. Kalau dari Amerika 100, sedangkan dari Uni Soviet 100 ya. Sehingga ada insentif bagi masing-masing negara untuk punya nuklir ya. Sehingga solusi di sini, solusi ketika dunia itu tidak ada nuklir, ini adalah solusi yang unstable ya. Yang stable adalah yang ini, ya, yang nest equilibrium. Ini kenapa nest? Karena di posisi ini baik Uni Soviet maupun Amerika ini tidak ada insentif untuk mengganti strateginya dari sini ya. Jadi kalau Uni Soviet nggak ada insentif untuk mendisarm, begitu juga untuk United States tidak ada insentif untuk mendisarm. Mereka inginnya ya equilibriumnya ya ingin terus memaintain persenjataan nuklir masing-masing. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan nyambung yang kasus Hume's Mars Draining Games ya, atau terkait dengan ceritanya si David Hume ya, ketika ada dua petani. Pertanyaannya adalah bagaimana outcome-nya ketika gamenya itu diulang-ulang ya, gamenya itu di-repeat. Kalau gamenya one shot, kita tahu bahwasanya baik petani A maupun petani B itu tidak akan cooperate ya. Tetapi kalau di repeat itu bisa jadi mereka cooperate ya. Nah, ini juga sebenarnya lebih realistis bahwasanya game tadi itu akan lebih baik kalau dimainkan secara repeated ya, atau repeat play, berulang-ulang. Nah, jadi ya misalnya kayak petani A dan petani B tadi kan mereka tidak hanya kasusnya tuh pada kondisi itu saja ya. Tentu ada kasus-kasus lain. Misalnya ketika panen ya. Misalnya ketika petani A panen, apakah A dan B itu harus berkooperate atau bekerja sama untuk memanen ladang masing-masing ya. Kemudian misalnya kalau atap rumahnya petani A itu rusak ya, tentu mereka harus memainkan permainan yang itu berulang-ulang sehingga akan timbul reputasi ya di sini. Jadi nanti baik A dan B itu masing-masing mempunyai reputasi. Nah, di sini kalau dimainkan secara berulang-ulang, maka nanti outcome-nya berbeda ya. Outcome-nya akan berbeda. Nah, misalnya kalau dimainkan berulang-ulang 2 kali. Artinya repeat play tapi finite ya, terbatas, hanya 2 kali dimainkan. Nah, bagaimana kira-kira outcome-nya? Nah, kalau hanya 2 kali dimainkan, maka outcome-nya itu akan tetap seperti yang one shot. Kenapa? Karena si petani A dan si petani B itu tahu bahwasanya game ini hanya dimainkan 2 kali, maka mereka akan lebih baik don't cooperate ya daripada cooperate karena permainannya hanya 2 kali. Nah, beda kalau dimainkan secara infinite.
Kalau infinite berbeda. Kalau infinite mereka akan bekerja sama nantinya kalau gamenya itu infinite. Nah, sebetulnya kehidupan itu lebih bagus kalau dimodelkan secara infinite. Kita tahu bahwasanya umur kita itu terbatas ya. Ya kalau ukuran manusia mungkin sekitar 60 tahunan lah ya. Jadi kalau umur kita sudah mendekati 60 tahun itu sudah awas sebenarnya, mode awas ya kalau sudah 60 tahun. Nah, tetapi walaupun kita tahu bahwasanya umur kita terbatas, tetapi kita itu tidak tahu kapan kita mati. Sehingga kita itu dalam melihat dunia itu bagaikan infinite ya. Karena kita nggak tahu kapan berakhir. Sehingga ini akan lebih realistis kalau kita gunakan perspektif repeat play tetapi infinite ya. Permainannya itu infinite, tidak terbatas. Nah, kalau dia repeat play dan infinite, maka ada kemungkinan ya untuk petani A dan petani B tadi itu untuk ini apa? Berkolaborasi atau bekerja sama. Nah, ini kita kembali ke slide yang tadi ya. Kalau permainan ini diulang-ulang secara infinite, maka ada chance ya, ada peluang untuk farmer A itu cooperate ya, artinya dia ikut untuk drain Mars, dan farmer B juga cooperate untuk ikut nguras rawa tadi. Sehingga nanti outcome-nya tidak lagi 0-0 tetapi menjadi 1-1 untuk masing-masing petani. Nah, kenapa pada saat repeat play dan infinite mereka itu memutuskan untuk cooperate ya, karena nantinya ketika diulang-ulang nanti farmer A ya, karena dia tahu ya, farmer A ini dia tahu bahwasannya ada kondisi di mana kalau dia cooperate dan farmer B cooperate, maka mereka akan mendapatkan masing-masing utilitas 1 dibandingkan daripada masing-masing mendapatkan 0. Jadi farmer A akan mencoba kalau dia cooperate, kira-kira farmer B akan cooperate atau tidak ya. Kalau farmer B tidak cooperate ya, berarti yang terjadi adalah yang ini ya. Farmer A akan rugi negatif 1 dan farmer B akan dapat outcome 2, payoff 2. Nah, tetapi ya dari sisi farmer B, oh kok farmer A cooperate. Oh, dia cooperate ya. Oh, berarti kalau dia cooperate, wah berarti bisa di antara kita tuh mencapai titik yang ini, di mana masing-masing itu mendapatkan 1-1 ya. Sehingga nanti farmer B akan mencoba untuk cooperate ya. Jadi kalau diulang-ulang nanti akan memungkinkan kedua petani ini untuk cooperate. Nah, strategi untuk permainan repeat play ini ada salah satu strategi ya yang disebut sebagai tit for tat strategi. Jadi tit for tat itu prinsipnya nanti di awal seorang player itu akan being nice ya. Being nice untuk kasus petani berarti akan cooperate ya. Ketika dimainkan pertama, and then ya, one each succeeding occasion doing what the other guy did time before. Jadi kalau nanti player B meresponnya dengan cooperate juga, maka si player A ini akan cooperate terus. Itu tit for tat. Tetapi kalau ketika dia cooperate dan player B tidak cooperate, maka si player A ini akan memutuskan untuk tidak cooperate lagi. Begitu seterusnya. Jadi strategi tersebut dinamakan sebagai tit for tat strategi. Pada intinya kalau permainan itu diulang-ulang dan infinite, maka society atau di sini kasusnya adalah farmer, petani, akan ada peluang untuk mereka itu berkooperate ya, atau bekerja sama. Nah, lalu bagaimana ketika interaksinya sekarang sudah ada sistem nilai yang dipegang oleh masing-masingnya. Nah, jadi faktanya kan kita tahu bahwasanya di dunia ini ada beberapa sistem nilai ya, terutama yang mempengaruhi kita adalah kultur, kemudian sistem nilai agama juga ada, dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Nah, pada intinya manusia itu menginternalkan nilai-nilai tersebut, dan dari nilai-nilai tersebut akan mendorong mereka untuk cooperate ya.
jika orang pertama kali bertemu dengan orang lain langsung cooperate ya, maka orang tersebut itu bisa kita katakan bahwasanya orang tersebut itu menginternalkan nilai-nilai yang dia anut ya. Nah, di sini untuk kasus internalisasi nilai ya, ini kasusnya adalah terkait dengan kasus mafioso ya. Jadi misalnya ada 2 prisoners ya, tapi prisoners tersebut masing-masing adalah mafia ya. Dan mafia itu mempunyai perjanjian di antara mereka ya. Kalau keluarga mafia itu punya perjanjian yang biasa disebut sebagai omerta ya di bahasa Italia, atau conspiracy of silence. Jadi kalau mereka diinterogasi karena mereka sudah terikat dengan perjanjian omerta, mereka ya sama sekali tidak akan mau mengeluarkan informasi apapun terkait dengan aktivitas mafia mereka. Nah, itu yang dimaksud dengan conspiracy of silence. Nah, mereka diikat oleh omerta tersebut. Nah, jadi omerta di sini adalah sebagai sistem nilai yang masing-masing anggota mafia itu sudah terinternalisasi ke dalam diri mereka. Nah, gamenya seperti apa? Gamenya seperti ini ya. Jadi The Mafioso Non Dilemma. Ada 2 mafia ya diinterogasi. Ini mafia A dan mafia B. Nah, mafia A kalau dia cooperate ya, maka akan mendapatkan outcome 1. Mafia B juga sama outcome 1 ya. Nah, di sini cooperate artinya cooperate dari kacamata mafia ya. Artinya mereka itu tidak mau mengungkapkan informasi apapun sesuai dengan sistem nilai yang mereka anut, yaitu tadi omerta tadi ya. Karena mereka sudah terikat itu, jadi yang dimaksud cooperate itu sama sekali tidak mau mengucapkan informasi apapun ketika diinterogasi oleh polisi. Nah, saya contohkan dari kacamata mafia A ya. Jadi kalau dia don't squall ya, tidak ngomong apapun, artinya dari sisi omerta tadi kita anggap sebagai cooperate, maka si mafia ini akan mendapatkan utilitas 1 ya, atau payoff 1. Kalau si B juga cooperate ya, yaitu A akan dapat 1, B juga akan dapat 1. Tetapi kalau si B dia don't cooperate, ya, membocorkan informasi kepada kepolisian, maka si mafia A akan mendapatkan negatif 1 ya, karena artinya dia berbohong kepada polisi ya, dan tentu akan diperberat hukumannya oleh polisi karena dia berbohong ya. Akan mendapatkan negatif 1. Nah, si mafia B ya, karena dia don't cooperate, maka dia akan mendapatkan payoff negatif beta. Nah, negatif beta itu adalah negatif number tapi very large ya, sangat besar ya. Angka negatif tapi negatifnya sangat besar. Bisa min 100, bisa min 1 juta, min 1 miliar. Kenapa? Karena kalau di mafia itu kalau ada anggotanya yang membocorkan informasi, maka si ketua mafia itu tidak akan tinggal diam ya. Pasti dia akan memberikan hukuman yang hukumannya itu kalau kita ukur dengan utility itu merupakan sebuah angka negatif yang sangat besar. Jadi ini payoff-nya ya untuk si B ketika dia don't cooperate. Dia akan mendapatkan very large negative number ya. Dari yaitu sanksi dari ketua mafia ya. Kalau Anda lihat The Godfather, maka nanti dapat sanksi dari Don Corleone ya. Nah, kemudian kalau mafia A ini don't cooperate, maka dia juga akan mendapatkan very large negative number ini. Kemudian kalau si mafia B ini cooperate, dia akan dapatkan negatif 1 ya. Sedangkan nih kalau dua-duanya itu squall ya atau don't cooperate, maka masing-masing itu akan mendapatkan utilitas 0. Kenapa? Karena masing-masing itu sudah mengingkari omerta ya, dan mereka tahu bahwasanya kalau mengingkari omerta itu mendapatkan sanksi yang sangat besar ya dari Don Corleone. Maka ya mereka walaupun sudah don't cooperate, mereka kan saling-saling menjaga ya rahasia. Jangan sampai Don Corleone tahu kalau kita sudah membocorkan rahasia. Beda ceritanya kalau hanya si B yang don't cooperate ya.
Maka si A tahu bahwasanya si B don't cooperate, maka dia akan bocorin itu ke Don Corleone supaya dapat hukuman. Tapi kalau kasusnya dua-duanya don't cooperate, maka dua-duanya aman, sehingga payoff-nya tuh 0 bagi si A dan 0 bagi si B. Nah, equilibrium point-nya di mana ya? Equilibrium point-nya kalau gamenya seperti ini kita analisis ya. Nah, titik equilibrium point ya, kalau menggunakan analisis game teori, situasi ini akan memberikan dua kemungkinan ya, dua kemungkinan outcome untuk game ini. Yaitu dua-duanya akan square, yaitu dua-duanya akan square ini akan mendapatkan payoff 0, atau dua-duanya itu tidak square atau cooperate, masing-masing akan mendapatkan 1. Ini kalau menurut analisis game teori. Nah, ini kasus mafia ini adalah game ketika ada dua titik equilibrium. Nah, kenapa ada dua titik equilibrium? Ya, ingat bahwasanya equilibriumnya adalah kita sebut Nash equilibrium ya kalau di game teori, karena di equilibrium tersebut baik masing-masing player 1 ataupun player 2 itu tidak ada insentif untuk mengubah strateginya. Nah, kita lihat ya. Kalau equilibriumnya adalah di sini, maka baik si mafia B maupun mafia A itu tidak ada insentif untuk merubah strateginya. Kenapa? Karena kalau misalnya B itu rubah ke sini, maka B akan dapat very large negative number. Begitu juga kalau A rubah ke sini, maka akan dapat very large negative number. Jadi, selama salah satu tidak ada yang mengubah strateginya, maka ini adalah equilibrium yang terjadi. Di sisi lain, ini juga sama. Ini merupakan equilibrium point juga. Di mana baik A maupun B, ketika titiknya yang terjadi adalah ini, maka baik A maupun B tidak ada insentif untuk berpindah dari sini. Ya, kita lihat A. Kalau A dia berpindah, maka apa? Maka A akan mendapatkan negatif 1. Sedangkan B kalau berpindah, dia juga akan mendapatkan negatif 1. Sehingga kalau ada salah satu yang pindah, itu pindahnya tuh disinsentif karena tidak akan lebih baik bagi masing-masing ya. Yaitu kalau A dapatnya negatif 1, kalau B dapatnya juga negatif 1. Dibandingkan dengan 0 kan dengan 0. Sehingga dua titik ini merupakan titik equilibrium ya, kalau menggunakan analisis game teori. Tetapi analisis dari game teori tersebut ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Ya, karena negatif beta ini ya, tidak secara betul ya, secara nyata merepresentasikan psikologi dari masing-masing mafia ya. Kita tahu bahwasanya mafia itu yang terpenting itu adalah kesetiaan ya. Jadi negatif beta di sini tidak terlalu baik menangkap aspek psikologi dari masing-masing mafia. Ya, walaupun misalnya kepolisian tuh punya kebijakan perlindungan saksi yang sangat baik ya, sehingga walaupun mereka sequel, mereka akan tetap tetap selamat ya, karena dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi yang dimiliki oleh kepolisian misalnya. Nah, kondisinya itu tidak akan terjadi yang ini. Walaupun kalau secara game teori itu dua-duanya mungkin ya, dua-duanya tuh Nash equilibrium di sini. Tetapi kalau karena kasusnya di sini adalah kasus mafia, di sini yang akan memenangkan tetap adalah omerta ya, di mana masing-masing itu akan tetap menjaga rahasia dari keluarga mafia tersebut, yaitu yang satu-satu ini. Kenapa? Karena mereka itu di dalam dirinya itu sudah terinternalisasi nilai sebagai seorang mafia, yaitu harus menjunjung prinsip omerta. Beda ceritanya kalau belum menginternalisasikan nilai omerta tersebut ya. Bisa jadi dua-duanya ini mungkin. Oke, equilibrium yang ini dan equilibrium yang ini dua-duanya mungkin. Tetapi karena masing-masing mafia ini sudah menginternalisasikan nilai omerta, maka yang menang adalah omerta itu, yaitu mereka akan cooperate, mereka akan teguh terhadap prinsip omerta, di mana tidak boleh membicarakan informasi apapun, membocorkan informasi apapun kepada kepolisian terkait aktivitas mafia mereka. Nah, ini adalah contoh kasus ya
internalisasi sebuah nilai. Bagaimana internalisasi nilai itu mempengaruhi outcome. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan dorongan eksternal ya, atau external enforcement. Jadi, dorongan enforcement ini akan mempengaruhi perilaku dari dua individu. Jadi kalau ada dua individu yang membuat kontrak ya, misalnya individu A dan individu B membuat kontrak, maka faktor yang mempengaruhi individu A maupun individu B untuk patuh terhadap kontrak tersebut atau cooperate terhadap kontrak tersebut itu adalah ketika adanya third party enforcement. Nah, contohnya third party enforcement itu siapa? Contohnya adalah misalnya adalah pengadilan ya, atau polisi, atau lembaga-lembaga yang berwenang ya, untuk memastikan bahwasanya kalau ada salah satu pelanggar ya, misalnya B melanggar isi kontrak, maka B akan bisa dipunish, akan bisa dihukum. Siapa yang menghukum? Yaitu adalah third party enforcer ya, atau pihak ketiga yang menjadi pendorong sebuah kontrak itu akan berjalan lancar atau tidak. Yaitu kalau kita secara realita berarti third party enforcer-nya itu adalah judges, kemudian court, kemudian sheriff ya, dan yang lain-lainnya. Mereka adalah sebagai penegak ya, kalau ada terjadi pelanggaran kontrak. Tetapi kalau tidak ada external enforcement, maka tidak ada insentif bagi individu A maupun individu B untuk taat terhadap kontrak. Karena kalau mereka melanggar kontrak, ya tidak ada yang menghukum tuh. Jadi ya tidak ada dorongan buat mereka untuk patuh terhadap kontrak tersebut. Selama third party enforcer-nya itu dipercaya ya bisa benar-benar memberikan punishment, maka mereka akan patuh. Nah, case-nya misalnya adalah ada seorang penjual yang menjual produk, tetapi produknya itu sophisticated dan tidak bisa dilihat kualitasnya hanya dengan melihat produk ya, karena produknya itu rumit ya, sehingga si seller ini kalau mau menjual produk tersebut ke orang lain maka harus memberikan garansi ya kepada orang tersebut. Nah, sekarang pembeli sudah diberikan garansi. Misalnya kalau kamu nanti misalnya barangnya rusak ya, baru dipakai berapa hari rusak, kamu kembaliin aja ya ke aku, nanti aku ganti uangmu. Nah, itu kan sebuah kontrak sebenarnya. Tetapi kontrak tersebut itu tidak akan kuat kalau tidak ada enforcer-nya ya, tidak ada dorongan eksternal ya. Yaitu misalnya produknya rusak, nanti bisa jadi penjualnya kabur ya. Lalu bagaimana? Apakah uangnya balik atau tidak? Kan tentu tidak ya kalau penjualnya kabur. Nah, makanya si pembeli ini tidak akan percaya kalau di kontrak tersebut itu tidak ada yang menjamin bahwasanya nanti yang melanggar itu akan diberi hukuman ya. Sehingga mereka akan cooperate ya, si penjual akan cooperate ya, itu kalau ada si penjaminnya ya, atau si enforcernya. Nah, kalau si penjual ini memberikan garansi dan si pembeli membeli, tentu karena adanya garansi tersebut ya, utilitas si penjual itu tidak setinggi ketika barangnya dijual tanpa garansi. Karena ada garansi, utilitasnya itu menurun, karena bagi si penjual itu ada risiko yang harus dihadapi ketika barangnya itu nanti rusak misalnya. Nah, sehingga istilah tersebut ya, ketika mereka berkooperate ya dan masing-masing mendapat utilitas ya, maka istilahnya itu kita sebut sebagai cooperation dividend ya. Jadi karena utilitasnya itu mereka bagi ya. Jadi yang penjual ini tidak maksimum daripada yang seharusnya ya, karena sekarang udah ada garansi. Begitu juga dari si B ya, si pembeli ya, si pembeli itu tidak ada utilitasnya juga tidak setinggi daripada yang seharusnya, karena tetap si pembeli menghadapi risiko apakah barangnya itu beneran bagus atau tidak. Sehingga keduanya itu harus berbagi payoff ya. Kita sebutnya sebagai cooperation dividend.
Nah, sehingga ya kesimpulan prematur ya dari chapter ini ya, yang pertama, sistem nilai yang terinternalisasi dan third party enforcer itu menawarkan solusi yang menjanjikan ya terkait dengan permasalahan di awal, yaitu bagaimana supaya kita mau cooperate dengan orang lain, maka harus ada yang disebut sebagai sistem nilai yang terinternalisasi dan third party enforcer yang jelas. Kalau ada dua hal itu, maka akan hal-hal tersebut akan lebih memastikan bahwasanya individu-individu itu akan cooperate. Nah, repetisi dari interaksi sosial ini akan memungkinkan adanya cooperate ya, atau memungkinkan individu-individu itu untuk mengarah ke arah kerjasama ya. Kalau interaksi sosialnya itu berulang-ulang atau berrepetisi. Nah, karena apa? Karena kan berulang-ulang sehingga akan terbentuk hubungan jangka panjang yang itu terlalu berharga kalau jangka panjang itu dikhianati. Sehingga hubungan interaksi sosial yang berulang-ulang dan infinite akan memberikan insentif bagi individu untuk berkooperate ya, atau bekerja sama. Nah, tetapi kalau kita lihat by product-nya atau efek sampingnya, ya repetisi tersebut sebetulnya punya efek yang gelap, ya, yaitu bisa jadi nanti terjadi jealousy, ya, kemudian pembalasan-pembalasan, ya, atau permusuhan, ya. Itu sebuah sisi lain, ya, sisi hitam dari repetisi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya cooperation itu adalah sesuatu yang complicated ya, yang rumit, sehingga tidak mengejutkan kalau manusia hanya bisa secara perlahan menerapkan hal tersebut. Dan kalaupun itu terjadi ya sebuah cooperationnya itu tidak terlalu sempurna ya, karena memang pada dasarnya itu cooperation itu membutuhkan internalized value system yang kuat dan juga third party enforcer yang kuat ya. Kalau itu ada dan sama-sama kuat, maka manusia mau tidak ada pilihan lain, mereka akan berkooperate atau bekerja sama. Sekian, terima kasih.